Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Asigaf dengan NIM G331240124. Kali ini saya akan mempresentasikan makalah dari mata kuliah Pendidikan Agama Islam yang berjudul Talak atau Perceraian. Talak adalah ucapan cerai yang diucapkan suami kepada istrinya dengan tujuan mengakhiri hubungan pernikahan. Secara sederhana, talak berarti memutuskan ikatan pernikahan agar masing-masing pihak bisa menjalani hidupnya tanpa adanya tekanan atau penderitaan dalam rumah tangga. Meskipun diperbolehkan, talak adalah salah satu perbuatan yang tidak disukai oleh Allah dan hanya boleh dilakukan jika memang itu adalah jalan yang terakhir. Oleh karena itu, sebelum talak dijatuhkan, Islam sangat menganjurkan adanya musyawarah, nasihat, dan usaha untuk memperbaiki hubungan terlebih dahulu. Talak atau perceraian dalam Islam memiliki dasar hukum yang jelas, baik dari Al-Quran maupun hadis Nabi Muhammad SAW. Salah satu ayat yang menjadi dasar hukum talak terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 229. Bismillahirrahmanirrahim. At-talaqu marrotani fi imsakum bima'rufin aw tasrihum bi ihsan. Yang artinya, talak yang dapat dirujuk itu 2 kali. Setelah itu, boleh rujuk dengan cara yang baik atau menceraikan dengan cara yang baik. Ayat ini menjelaskan bahwa seorang suami memiliki kesempatan untuk menjatuhkan talak sebanyak 2 kali dan masih diperbolehkan untuk rujuk kembali kepada istrinya selama dalam masa iddah. Namun jika sudah dijatuhkan untuk ketiga kalinya, maka tidak boleh lagi rujuk kecuali si istri menikah dengan laki-laki lain kemudian bercerai. Sekarang masuk ke jenis-jenis talak. Yang pertama ada talak raj'i. Nah, talak raj'i adalah talak yang dijatuhkan oleh suami kepada istrinya untuk pertama atau kedua kalinya. Dan suami masih bisa rujuk kepada istrinya selama dalam masa iddah. Nah, rujuk ini bisa dilakukan tanpa adanya akad baru. Yang kedua ada talak bain. Talak bain adalah talak yang tidak bisa dirujuk kecuali dengan akad dan mahar baru. Nah, talak ini terbagi lagi menjadi 2, yaitu bain sugro, kecil, dan juga bain kubro, besar. Yang ketiga ada talak sarih. Talak sarih adalah talak yang diucapkan dengan kata-kata yang jelas. Misalnya, aku ceraikan kamu gitu. Atau, kita bercerai. Misalnya kayak gitu. Nah, talak ini langsung berlaku meskipun tanpa adanya niat. Yang keempat, ada talak kinayah. Talak kinayah adalah talak yang diucapkan dengan kata-kata tidak langsung atau sindiran. Nah, misalnya, pulanglah kamu ke rumah orang tuamu. Nah, misalnya kayak gitu. Nah, talak ini baru dianggap sah jika disertai niat dari suami. Yang kelima atau yang terakhir yaitu talak takdir. Talak ini terjadi jika suami menggantungkan talak pada suatu syarat. Misalnya gini, kamu keluar dari rumah ini, kamu saya talak. Nah, contohnya seperti itu. Nah, jika syarat itu terjadi, maka talak menjadi sah. Kemudian ada prosedur talak dalam Islam. Yang pertama ada mencoba menyelesaikan masalah dengan baik. Contohnya ada musyawarah atau jika perlu, kedua belah pihak dari keluarga itu dijadikan penengah atau mediator. Yang kedua ada memberikan nasihat dan juga peringatan. Nah, jika masalah belum terselesaikan, suami boleh memberikan nasihat atau peringatan kepada istri. Nah, tujuannya itu untuk menyadarkan istri kalau memang ada kesalahan, itu biar dia sadar gitu. Nah, dengan harapan rumah tangga itu bisa terselamatkan. Nah, yang ketiga ada pisah tempat tidur. Jika nasihatnya tidak mempan, suami bisa memisahkan tempat tidur sebagai bentuk teguran. Tujuannya bukan untuk menyakiti, tapi agar istri sadar betapa pentingnya menjaga keharmonisan rumah tangga. Yang keempat ada melibatkan tokoh agama. Jika masih tidak ada perubahan, maka langkah selanjutnya adalah melibatkan pihak luar, seperti tokoh agama atau hakim keluarga untuk memberikan solusi dan membuat keputusan. Yang kelima ada menjatuhkan talak dengan sopan. Nah, jika semua cara sudah ditempuh dan tidak berhasil, suami boleh menjatuhkan talak. Tapi talak harus dilakukan dengan kata-kata yang jelas dan dilakukan secara sadar oleh suami. Yang selanjutnya ada hikmah dan dampak talak. Hikmah talak diantaranya adalah sebagai jalan keluar dari masalah rumah tangga, melindungi hak dan kehormatan, dan memberi kesempatan untuk berintrospeksi atau perubahan. Nah, untuk dampak talak diantaranya dampak psikologis, dampak terhadap anak, dampak sosial, dan dampak ekonomi. Nah, kesimpulannya adalah talak adalah jalan terakhir yang diperbolehkan dalam Islam untuk mengakhiri hubungan pernikahan jika suami dan istri sudah tidak bisa hidup rukun lagi. Meskipun halal, talak adalah perbuatan yang paling tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pernikahan pada dasarnya dibangun untuk kebahagiaan dan ketenangan. Dalam Islam, talak memiliki aturan yang jelas, mulai dari pengertian, jenis-jenisnya, prosedurnya, hingga dampak yang ditimbulkan. Oleh karena itu, Islam mengajarkan sebelum menjatuhkan talak, setiap pasangan berusaha semaksimal mungkin untuk memperbaiki hubungan melalui nasihat, musyawarah, dan keterlibatan keluarga. Sekian presentasi dari saya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.